Ini ada sunnah-sunnah terkait dengan kurban. Sunnah-sunnah terkait dengan kurban. Setiap dikerjakan sunnah-sunnah ini pahalanya banyak, Pak. Jadi kalau Anda kehilangan sunnah ini, sayang. Ya, sayang, potensi pahala nggak dapat. Nunggu lagi setahun lagi. Sekali lagi kalau hidup, gitu kan? Nah, jadi persoalannya adalah sementara orang berkurban seringkali cuma nitipkan uang kurban ke satu masjid atau satu tempat terus nungguin sampai tanggal 10. Ya, sementara sunnah-sunnahnya nggak diikuti. Oh, itu nggak dapat pahala, sayang. Ya kalau cuma nunggu-nunggu saja sayang. Ya, sayang, potensi nggak dapat. Apa di antara sunnahnya? Kita langsung ambil dari kitabnya saja, ya, kita bacakan. Di antara yang pertama, kita lihat di hadis riwayat Muslim, alhamdulillah. Nomor hadis 1977, bab yang ke-39. Ya. Jilid yang ke-7, halaman 152. Untuk pembukanya. Baik, sunnah pertama. Jadi Anda kalau nanti mau berkorban, tolong garis bawahi betul ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab, satu pembahasan. Babu nahyi man dakhala alaihi ashru dzil hijjah wa huwa muridu tadhiyah. Satu pembahasan tentang larangan. Nah, jadi sunnah pertama bentuknya bukan perintah tapi larangan. Awas ya. Jadi ada sunnah bentuknya perintah, ada sunnah bentuknya larangan. Tidak setiap sunnah itu perintah, ada juga larangan. Nah, itu pahalanya sama. Ya. Baik, pelan-pelan. Babun nahyi, bab tentang larangan. Man dakhala alaihi ashru dzil hijjah, bagi siapa yang telah memasuki awal 10 pertama Dzulhijjah, maksudnya tanggal 1 Dzulhijjah sudah masuk, gitu kan? Wa huwa muridu tadhiyah, dan dia menginginkan untuk berkurban. Ya. Jadi ada orang yang memang sudah punya rencana untuk berkurban. Kalau Anda sudah punya rencana, sudah disiapkan, hewan sudah mau dibeli, gitu kan? Maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah, sunnah pertama, ayakhudha min sya'rihi aw adharihi syai'a. Nahyun an ya'khudha min sya'rihi aw adharihi syai'a. Itu ada larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya. Saya ulang, larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya. Baik, yang pertama, larangan ini berlaku khusus bagi yang akan berkorban saja. Kalau yang tidak perlu. Jadi ini bagian pertama. Yang kedua, sifatnya adalah jika sudah ada keinginan, kehendak yang disertai kemampuan untuk berkorban. Jadi kalau begini, Anda siap korban, uangnya ada, sudah disiapkan, mau beli hewannya, sebelum masuk Dzulhijjah, maka tanggal 1 larangan sudah berlaku. Tapi kalau Anda baru dapatkan uangnya misal, ya sudah ada kepastian dengan izin Allah, misalnya insya Allah tanggal 3 baru dapat, maka tanggal itu baru berlaku larangannya. Jelas ya? Dapat uangnya tanggal 5, tanggal itu baru berlaku. Jelas ya? Dapat uangnya tanggal 7, tanggal itu baru berlaku. Dapat uangnya tanggal 10, tidak berlaku hukumnya. Jelas ya? Tidak berlaku hukumnya. Karena ini hanya berlaku dari tanggal 1 sampai dengan menjelang akan dipotong hewan korbannya. Ya. Jelas di sini? Baik. Sifat larangan ini, sifatnya bukan wajib. Awas. Jadi kalau Anda misalnya lakukan pun, misal saya mau potong kuku saja, ya, dosa sih tidak, cuma kehilangan banyak pahala. Jelas ya? Kehilangan banyak potensi pahala. Nanti kita akan lihat apa maksudnya, kenapa dilarang potong kuku dan rambut. Ya, kenapa dilarang potong kuku dan rambut. Yang ketiga, perhatikan betul ya, ini sering keliru di sini. Sering keliru. Hadis ini jelas menunjukkan dari semua kalimatnya, bahkan nanti runtutan keterangannya, yang dimaksud larangan itu berlaku pada orang, bukan pada hewannya. Bukan pada hewan. Nah, ini ada kekeliruan-kekeliruan yang menyebar di masyarakat menunjukkan bahwa, nanti saya perjelas lebih jauh di siaran yang lain, bahwa ada sementara mengartikan yang dilarang itu adalah memotong kuku dan bulu hewan kurbannya. Ini yang jadi fatal, kesalahan ini terjadi, maaf, adanya proses penerjemahan, khususnya di Indonesia, yang punya kebiasaan buruk. Jadi penerjemah ini kadang-kadang penerbitnya membagi-bagi terjemahan nih. Ya. Ini misalnya Sahih Muslim nih, dibagikan ke sekian orang, 3 orang menerjemahkan. 3 orang ini kan kapabilitasnya berbeda-beda. Dan tidak bisa membedakan antara bahasa hadis dengan bahasa fikih. Apa yang terjadi? Ada yang mengartikan larangannya, larangan memotong kuku dan bulu binatang korban. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini saya ada kopiannya ya. Nanti lebih jelas lah bisa kita bahas di kesempatan lain. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya di halaman 899 ditulis kitab kurban dan disandarkan pada seorang syekh yang sangat populer sekali. Ya, syekhnya nggak salah, yang salah yang terjemahkan. Ya, terjemahannya, apabila 10 hari pertama telah tiba dan seorang di antara kalian bermaksud hendak berkorban, maka janganlah dia mengambil bulu dan kuku binatang korbannya. Ini sudah fatal. Fatal kesalahannya. Dan disebarkan dan orang mengamalkan ajaran yang salah. Baik ya, di mana letak kesalahannya? Satu, redaksi hadis yang menunjukkan pada orang. Disebut oleh Nabi rambut. Pak, Ibu sekalian, mohon maaf ya, mohon maaf. Di sini rambutnya menggunakan kata basyar. Rambut itu istilah khusus yang melekat pada manusia. Kalau pada hewan, bulu. Ada lain, bulu ayam, bulu kambing, ya, bulu sapi, bulu domba. Nggak ada rambut ayam. Rambut kelinci bagus banget ya, bulu.
Itu ya, kalau kita rambut. Jelas ya? Itu bagian pertama. Yang kedua, di Sahih Muslim ini ada kita mesti belajar cara membacanya. Beda dengan baca Al-Bukhari lain. Sahih Muslim ini ada hadis berbintang, ada hadis tidak berbintang. Kalau yang berbintang itu tandanya dia punya asbabul wurud, sebab hadis itu disampaikan. Sebab hadis ini sampai ke kita, sampai dirangkum oleh Imam Muslim, itu ada salangan beberapa sahabat yang belum tahu tentang informasi ini, mendekat ke Idul Adha itu pada masuk ke toilet, ke hammam. Ada yang cukur kumis, cukur bulu ketiak, macam-macam. Diadukan itu kepada Ibnu Musayyab yang punya hadis ini. Kata Ibnu Musayyab, "Hadza haditsun qad nusiya wa turika." Ini hadis sekarang sudah banyak orang yang lupa, banyak ditinggalkan. Kata beliau, disampaikanlah hadis ini, maksudnya orangnya. Orangnya, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Itu orangnya, kata Ibnu Musayyab. Yang ketiga, mohon maaf, ya, secara rasional saja dengan menggunakan logika, itu mudah dipahami. Mohon maaf, nggak ada faedahnya, nggak ada kerjaan motongin kuku hewan. Bapak mau ngapain motongin kuku sapi? Dan bagaimana caranya begitu dipegang kakinya, nendang dia aja gitu kan? Nah, itu nggak ada kerjaan motongin kuku sapi. Ya, jadi di sini ada sesuatu yang harus kita pahami lebih dalam. Dan ada maksudnya. Di sunnah yang pertama ini maksudnya supaya Allah berkenan nanti mengampuni dosa-dosa yang bersangkutan ketika hewannya disembelih. Di begitu hewan disembelih, dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku paling bawah di kakinya, itu Allah berkenan mengampuni. Khawatir ketika belum diampuni sudah dipotong, terpisahlah bagian dari dirinya. Bersaksi di akhirat nanti, gitu kan? Nah, padahal sebagian dosa-dosanya sudah terampuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa benar orang berkurban tak boleh motong kuku? Man ra'a minkum hilala Zulhijjah. Siapa di antara kalian yang menengok bulan Zulhijjah? Maksudnya tanggal 1. Ingat, tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal 23 Agustus, hari Rabu. Puasa sunat. Dari tanggal 23 sampai tanggal 31, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bagus puasa 9 hari. Yang tak bisa puasa, banyak-banyak sholat sunat. Yang tak bisa sholat sunat, banyak-banyak baca Quran. Yang tak bisa baca Quran, banyak-banyak zikir. Yang tak bisa zikir, mati aja lah. Kalau kamu mau berkurban dari tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Hukumnya sunat muakkad, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Jangan potong rambut, jangan cukur kumis, jangan potong janggut, jangan potong kuku dari mulai tanggal 1 sampai memotong kurban. Setelah memotong, barulah potong kuku, rapikan kumis, pangkas rambut dan lain sebagainya. Hukumnya sunat, bukan wajib. Bila tidak potong kuku dan rambut pada tanggal 1 dan sampai 9 akan mendapatkan pahala seperti orang yang berihram. Apakah berlaku pada orang yang ingin berkurban saja, Ustaz? Tentu tidak bisa dikatakan pahala seperti orang berihram. Enggak ada dalil masalah itu ya. Itu ijtihad ulama saja. Jadi enggak ada dalil yang mengatakan orang kalau tidak potong kuku atau tidak potong rambut di 10 awal Zulhijjah sampai dia berkurban, itu adalah ya larangan dari Nabi. Kalau seseorang akan berkurban, janganlah dia memotong rambutnya atau kukunya sampai dia berkurban. Dari tanggal 1 kemarin sampai lebaran nanti, sampai dia berkurban. Sunnah, disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut. Bukan wajib ya. Ini lebih dekat kepada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Artinya kalau darurat antum mau potong, memang darurat, ya sudah dipotong kalau darurat. Tapi lebih afdal untuk tidak. Sebagian ulama beristihad, bukan hadis ya, mengatakan karena orang yang mau berkurban seakan-akan dia berihram. Orang berihram tidak boleh potong kuku, tapi itu ijtihad, bukan hadis. Jadi apakah dia seperti berihram atau tidak, intinya Nabi melarang untuk memotong kuku. Kita jalankan sunnah Nabi itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari menjelang hari Tasyrik, hari Arafah, kita dilarang memotong kuku dan bercukur. Mohon pencerahannya. Nah, jemaah alhamdulillah ini diingetin nih. Ya, ini persiapan hari esok nih juga nih. Jadi ketika orang mau berkurban, artinya dia sudah niat kurban hewan kurban yang sudah ada ya, yang hendak dia kurbankan. Ketika dia idza ra'a ahadukum hilala dzulhijjah wa arada an yudhhiya, apabila seorang melihat hilal dzulhijjah, nanti malam nih, momen kita kelihatan hilal dzulhijjah besok berarti tanggal 1, dan dia punya hewan yang hendak dia kurbankan. Dia sudah niat, dia itu korban itu mau korban itu binatang. Udah jadi tuh. Dan dia ingin mengorbankannya, falyumsik, maka hendaklah dia menahan dirinya dari rambut dan kukunya. Artinya dilarang bagi dia untuk memotong kukunya, memotong rambutnya sejak awal Dzulhijjah sampai hari dia motong kurban. Maka buat teman-teman ini persiapan juga. Kalau memang antum mau berkurban, ana udah niat, ana insyaallah nanti sore ana mau cukur rambut ana ya, karena kadang-kala nggak tahan dengan rambut yang panjang, kuku ana bersih-bersih. Sehingga nanti 10 hari itu akan memanjang. Tapi ini persiapan kita untuk hari esok.
Apakah larangan itu haram? Memang ada khilaf di antara para ulama, tapi itu larangan. Nabi ngelarang kita untuk motong rambut, motong kuku. Ya udah tinggalin lah, apa beratnya kau meninggalkan? Dan itu juga ada perintah, falyumsik, tahan. Dan al-asal fil amri lil wujub. Pada hakikatnya ketika itu perintah itu untuk kewajiban, maka laksanakan perintah Nabi SAW. Jadi yang dilarang potong itu kuku kita dan rambut orang yang mau berkurban. Keluarganya nggak apa-apa. Mereka mau potong. Antum berkorban 1 kambing. Ya udah antum yang nggak boleh. Keluarganya mereka insya Allah dapat pahalanya tapi tidak ikut berkorban. Tetap antum yang berkorban. Maka hanya antum saja. Kemudian ada pemahaman lain. Yang nggak boleh dipotong itu hewan kurbannya. Rambutnya nggak boleh dipotong. Kukunya nggak boleh dipotong. Nggak. Jadi orang yang mau menyembelih. Sehingga ada riwayat dari kalau nggak salah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika selesai berkorban dia potong rambut. Dia potong kukunya. Sebagai bentuk selesai ya. Seperti jemaah haji. Jemaah haji itu ketika sudah lempar jumratul aqabah, dia potong kurbannya, dia juga potong rambutnya, tahallul ya. Sehingga larangan-larangan berihram itu sudah tidak berlaku lagi. Begitu pula kita ketika mau berkurban ini, Masya Allah, 10 hari jemaah. 10 hari itu kita mempersiapkan diri. Antum tiap hari lihat kuku antum semakin bertambah panjang. Antum mau potong, oh anak mau berkorban. Antum lihat rambut antum ya, mungkin kumis antum semakin memanjang, ya Allah anak mau berkorban. Nggak jadi motongnya. Kapan dipotong? Setelah antum menyembelih kurban. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nabi mengatakan, dan salah seorang dari kalian enggak berkorban, salah seorang dari kalian. Siapa yang dilarang cukur rambut dan cukur kuku? Pertanyaan, siapa yang dilarang? Melarang cukur rambut dan potong kuku? Ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan hanya yang hendak menyembelih. Kalau begitu berarti wakilnya tidak dilarang. Jagalnya tidak dilarang. Karena bukan kambing dia ya. Kemudian anak istrinya yang dia wakili, anak istrinya di rumah juga tidak dilarang. Dan ini pendapat yang kuat, ini pendapat dari Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, yang dilarang dia dan juga anggota keluarganya. Istri dan anak-anaknya. Karena dia kenapa? Karena dia ketika menyembelih adalah untuk dia dan anak dan istrinya. Maka mereka juga dilarang. Dan hikmahnya anak-anak ikut merasakan ibadah korban. Istri pun demikian ya. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang benar, pendapat ini yang lebih kuat ya. Bahwasanya yang dilarang adalah misalnya saya ingin menyembelih satu rumah, satu kambing misalnya ya, tentu buat anak saya dan istri saya satu, karena sunnahnya satu keluarga satu hewan ya. Maka yang dilarang cuma saya, adapun anak istri saya nggak ada masalah. Tapi sebagian salaf berpendapat bahwasanya anak istrinya juga, supaya mereka merasakan, dan bukankah dia menyembelih atas nama anak dan istrinya juga ya, karena dia sama-sama men-share pahala, maka mereka juga hendaknya tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku sampai sembelihan dipotong. Assalamualaikum ya Habib. Assalamualaikum. Mau bertanya tentang larangan memotong kuku ya Habib, tentang larangan memotong kuku dan rambut bagi yang ikut kurban sampai hewan kurban tersebut disembelih, katanya Habib. Sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah, dan 10 Dzulhijjah disunahkan di situ untuk berkorban bagi yang mampu. Insyaallah penjelasannya akan kita jelaskan ketika sudah mendekati hari-hari tersebut. Untuk orang yang berkorban disunahkan, wakila wajib, bahkan sebagian pendapat mengatakan wajib untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut dimulai tanggal 1 Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 sampai dia korban tanggal 10 Dzulhijjah atau korbannya tanggal 11 Dzulhijjah, karena korban waktunya yang di madzhab Imam Syafi'i tanggal 10 hari raya Idul Adha, atau boleh disembelih tanggal 11 atau tanggal 12 dan terakhir tanggal 13. Ini waktu berkorban di madzhab Imam Syafi'i. Orang yang mau berkorban, rencana berkorban, baik kambing atau sapi, baik sendirian atau sapi yang urunan patungan
7 orang, maka makruh, jelek untuk dia motong kuku, motong rambut mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai tanggal 10 Dzulhijjah Idul Adha? Bukan, sampai korbannya disembelih. Dia nyembelih tanggal berapa? Kalau dia nyembelih tanggal 10, setelah sholat Idul Adha disembelih itu korban dan itu afdal, maka setelah menyembelih barulah hilang makruh, kemakruhan motong kuku dan motong rambut. Kalau dia korbannya tanggal 11, ya berarti tetap makruh itu tanggal 10 potong rambut dan potong kuku sampai tanggal 11 dia korban. Kapan dia berkorban, maka selesailah kemakruhan motong kuku dan rambut bagi yang mau berkorban mulai tanggal 1. Tentu Sayyidi Habib Ahmad mengatakan ini hukum, ini sunnah jarang diketahui saat ini. Tapi di kota Tarim ini hukum fikih merata sehingga sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, akhir Dzulqa'dah 25, 26, 27, 28, 29 Dzulqa'dah, tukang-tukang cukur itu penuh dengan orang. Orang pada cukur semua. Kenapa? Karena mereka mau korban. Tanggal 1 sudah nggak boleh lagi cukur. Sehingga dilihat pemandangan begitu indah ketika sudah akhir Dzulqa'dah, tukang-tukang cukur penuh. Banyak orang yang mau potong supaya lebaran dia kelihatan rapi. Karena kalau sudah tanggal 1, karena dia mau korban, maka makruh untuk potong rambut. Nah, ini perlu dipelajari, ini perlu diketahui, dan sebagian ulama mengatakan wajib. Karena perintah Nabi jangan, larangan dari Nabi sangat tegas. Maka sebagian mengatakan haram potong rambut, potong kuku bagi yang mau korban mulai tanggal 1 sampai binatang korbannya disembelih. Ya, tapi muktamad makruh. Baik. Apakah ada fadilah di larangan tersebut? Ada sesuatu hal itu ta'abbud. Kita melaksanakan perintah. Nabi melarang, udah kita jauhi. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Apa hikmah di balik itu? Kita tidak harus tahu hikmah. Kita harus melaksanakan perintah. Kita harus menjauhi larangan. Ada hikmah yang kita ketahui dari perintah itu, alhamdulillah. Kita nggak tahu hikmahnya, kita laksanakan larangan. Kita laksanakan perintah, kita jauhi larangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, alhamdulillah saya biasa mengikuti kajian-kajian Buya walaupun via media sosial. Mohon doakan agar saya bisa mengamalkan ilmu yang Buya ajarkan kepada umat. Amin. Buya, saya mendapat kiriman gambar dari rekan melalui WA. Di situ diterangkan bahwa ada aturan bagi orang yang akan berkurban, yaitu dia tidak boleh memotong kuku dan rambutnya sejak masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah hingga di waktu ia berkurban. Benarkah ada aturan demikian, Buya? Katanya ada juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, masalah larangan memotong kuku dan memotong rambut bagi orang yang hendak berkorban. Bagi orang yang haji memang jelas di sana selagi dia belum tahallul maka tidak diperkenankan memotong rambut dan memotong kuku. Tapi bagi orang yang tidak lagi haji kemudian dia ingin berkorban, bagaimana hukum memotong rambut dan memotong kuku? Di dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Karena Anda di Indonesia, kami hadirkan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya menghindar bagi yang ingin idza takhalatil ashru min dzulhijjah, kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi, kemudian salah satu dari kalian ingin menyembelih korban, falyumsik an sya'rihi wa atfarihi, hendaknya jangan potong rambutnya, jangan potong kukunya. Ada hadis Nabi SAW. Kemudian dalam memahami hadis ini tidak boleh satu hadis saja, ada hadis yang lainnya. Kesimpulannya para ulama mengatakan Anda mazhab Syafi'i, hukumnya menahan diri agar tidak memotong kuku dan memotong rambut bagi yang ingin berkorban waktu masuk bulan hari Dzulhijjah, hari 1 Dzulhijjah, hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, bukan haram kalau Anda potong rambut, bukan haram kalau Anda potong kuku. Ini adalah di negeri kita masyarakat Syafi'i. Makanya menghadirkan masalah khilafiyah itu memang khilafiyah tidak ada masalah, tapi kalau dihadirkan tanpa penjelasan akan jadi masalah. Misalnya Anda menghadirkan madhab tadi selain dari madhab Syafi'i, selain madhab jumhur, selain madhab Syafi'i dan madhab jumhur, lalu Anda berkata kalau mau korban jangan potong rambut, jangan potong kaki, kuku, potong kuku. Orang awam langsung ribut, kamu potong rambut ya, wah ribut, tidak boleh, bulet. Kalau Anda di lingkungan yang madhabnya mengatakan haram, semua masyarakat ngerti yang demikian itu. Tapi namanya khilaf, ya kami hadirkan sebagai khilaf. Sudahlah,
Memang ada yang mengatakan haram memotong rambut tapi tidak kena denda. Berbeda bagi orang yang memotong rambut waktu umrah, waktu haji. Jadi kalau ada bagi yang mengatakan bahwa memotong rambut, memotong kuku adalah haram, tidak kena denda, hanya dosa saja. Tapi dalam jumhur ulama, khususnya mazhab Imam Syafi'i, memotong tidak haram, hanya disunnahkan kita, bukan hanya sunnah kok hanya disunnahkan kita agar tidak memotong kuku dan memotong rambut. Kenapa? Agar yang bakal, karena kalau ada orang menyembelih korban itu nanti akan dimerdekakan jasadnya dari api neraka. Ini riwayat, sehingga biar semakin banyak yang dimerdekakan. Rambutnya biar merdeka dulu, jangan dipotong dulu. Kukunya biar merdeka dulu, jangan dipotong dulu. Sebagian mengatakan adalah atasyabbuh, menyerupai dengan orang yang haji. Kalau orang haji kan tidak potong rambut, tidak potong kuku. Maka kita pun demikian, tidak potong rambut, tidak potong kuku, tapi tidak wajib. Sudah kukunya hitam tebel begitu, wah, mempertahankan begini, repotong saja daripada orang makan sama Anda jijik. Nah, jelas ya hukumnya. Nah, kalau ada itu kreatif, Anda pun harus kreatif nanti. Kalau ada tulisan seperti itu, Anda juga yang kreatif buat. Masalah hukumnya adalah sebagian ulama mengatakan begini, supaya orang tidak bingung. Tapi kalau Anda, gini kaidahnya, jika Anda di sebuah masyarakat yang sudah dengan madhab tertentu, kalau Anda ingin mendatangkan madhab yang lain harus pakai keterangan. Kalau tidak agak akan menjadi fitnah. Biarpun secara ilmu adalah hak benar, tapi Anda akan bikin gelisah orang. Tapi mungkin dari tim Al-Wajah lebih kreatif lagi. Sebutkan jumhur ulama mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Itu jumhur ulama mengatakan tidak haram motong kuku, tapi untuk tidak motong adalah sunnah. Sebagian mengatakan haram motong. Anda terangkan, jadi orang punya wawasan. Jangan disebarkan sana kemari, hanya satu model saja, sehingga di kampung berantem. Tidak mustahil, itu bakal ribut juga di sebagian tempat. Bijak di dalam memberikan fatwa itu penting. Anda harus tahu pendapat ulama dari mana, kemudian masyarakat yang akan Anda beritahu itu masyarakat seperti apa. Itu adalah kebijakan dalam menyampaikan fatwa ulama. Jadi jelas seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.